podcastnya Nona Destri. Halo semuanya, kembali lagi di Poni, podcastnya Nona Destri. Yeay! Kali ini aku balik lagi dengan episode ke-14. Ya, dengan guest star, dengan bintang tamu yang luar biasa juga. Asik. Dan dengan topik yang luar biasa juga. Topik kali ini akan membahas tentang cemburu. Rasa cemburu ya. Cemburu menguras hati, tidak hanya cemburu dalam soal percintaan, tapi kita akan membahas cemburu dalam hal umumnya gitu. Nah, lawan bicara aku kali ini itu adalah orang yang luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ada Nur Aulia. Halo Nur Aulia. Halo Mbak Destri. Luar biasa sekali tadi ya openingnya. Luar biasa. Kayak Nur Aulia yang luar biasa banget tuh orangnya. Nur Aulia ini adalah sarjana psikologi ya kamu ya, Dek? Sarjana psikologi dan sekarang juga sedang belajar lagi ya untuk mengambil S2, Strata 2 di psikologi juga. Jadi aku sekarang ngambil S2 profesi psikolog klinis. Nah, betul sekali tuh kalau kita ngomongin masalah perasaan kayaknya lebih tepatnya ngobrol sama orang yang mengerti ya. Aduh, masih belajar juga Kak, masih mahasiswa kan. Nggak apa-apa, semua kami juga belajar kok, sama-sama belajar. Belajar dari Nur Aulia. Oh, mungkin Nur Aulia lebih berpengalaman kali. Aduh, pengalaman pribadi tentang cemburu apa gimana nih? Luar biasa ya. Dari awal sudah menarik sekali ini untuk diperbincangkan. Oke, kayaknya kita langsung masuk aja ya ke topik pembahasan. Nah, topik kali ini adalah cemburu menguras hati. Benar nggak sih? Benar nggak tuh? Iya. Itu kayak waktu Kak Destri ngajakin aku buat ikut podcastnya, terus ngebahas tema ini tuh aku langsung kayak, wow, seru banget gitu kan, kayak udah nunggu-nunggu gitu. Nanti next aku akan ajak Nur Aulia lagi untuk bincang-bincang masalah hati lagi. Yang lain tuh mungkin. Aduh, jadi spesialis hati dong. Iya. Mungkin masalah mantan atau masalah apa gitu ya, misalnya putus atau apa gitu yang biasanya wajar ya dialami makhluk hidup yang namanya manusia gitu. Ya. Boleh. Oke. Aku mau nanya nih, kalau menurut pendapat Aulia sendiri cemburu itu apa? Cemburu ya. Menurut aku pribadi ya Kak ya. Oke. Kalau menurut aku pribadi, cemburu itu sebuah perasaan di mana kita merasa kayak gelisah kehilangan sesuatu atau karena kita ingin sesuatu yang kita anggap penting gitu. Jadi sesuatunya itu berhubungan dengan yang kita inginkan atau yang ingin kita pertahankan gitu. Kalau menurut aku ya. Menurut Aulia sendiri ya gitu ya. Kalau menurut ini, kalau ada nggak dari ilmu psikologi yang Aulia pelajari gitu loh, yang membahas tentang ini gitu, menyangkut pautkan tentang rasa cemburu dan sebagainya. Cemburu ya? Kalau dari yang aku pelajari, sebenarnya cemburu itu kalau ditanya artinya atau definisinya itu ya Kak, itu tuh sesuai konteksnya dulu nih. Apakah konteksnya dalam hal hubungan romantisme atau cemburu yang umum, soalnya beda nanti definisinya. Begitu. Beda ya. Kalau yang ini ya, kalau yang secara umum itu tuh lebih dekat ke iri mungkin. Jadi cemburu yang menginginkan sesuatu milik orang lain ataupun kesuksesan orang lain gitu. Jadi lebih dekatnya ke iri gitu kalau yang secara umum. Nah, kalau yang ini nih yang menariknya nih. Yang berhubungan ke percintaan itu tuh biasanya definisinya itu reaksi negatif seorang pasangan pada keterlibatan emosional atau mungkin perselingkuhan gitu ya pasangan dengan orang lain, baik secara nyata ataupun yang dalam imajinasinya aja.
gitu. Jadi kadang cemburu itu bisa jadi hal itu nggak terjadi tapi cuma ada di pikiran dia aja. Oh, jadi proyeksi hasil imajinasinya dia saja gitu. Iya betul. Jadi kayak berdasar di kekhawatirannya aja gitu Kak. Jadi dia cemburu gitu. Padahal belum tentu itu kenyataannya. Nah tapi ada juga yang sesuai kenyataan karena memang mungkin ada suatu perilaku pasangannya yang membuat dia cemburu gitu. Betul. Hal apa sih yang mendasarkan rasa cemburu itu hadir? Menurut Aulia, atau ada pelajaran tentang keilmuan dasar, paling dasar bisa rasa cemburu itu hadir? Kalau menurut Aulia sendiri gimana? Iya, aku berasa kayak ini ya, kayak ujian. Oh mohon maaf ya, aku Iya. Nggak lama sih Kak, jadi aku kayak nge-recall materi lagi sih, materi-materi yang udah pernah aku pelajarin gitu. Ya, kalau hal yang mendasari itu ya, kalau soal kita yang ke umum dulu ya Kak ya. Betul. Kalau yang cemburunya itu umum, itu tuh setahu aku, itu tuh biasanya muncul karena adanya perbandingan sosial. Jadi dia membandingkan orang lain dengan dirinya sendiri kayak gitu. Nah itu biasanya yang muncul rasa cemburu gara-gara dia terlalu membanding-bandingkan dirinya dengan kesuksesan orang lain, entah itu dari apapun lah, dari fisik lah atau dari apa gitu kan yang bisa dicemburui gitu. Nah itu kalau yang umum. Nah terus kalau yang segi romantismenya tadi, dasarnya itu bisa jadi karena dalam hubungan itu nggak ada kepercayaan, nah nggak ada trust gitu sama pasangannya, atau juga nih dia kayak self esteemnya itu kurang gitu, dia merasa self esteemnya terancam gitu, dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri. Nah muncullah rasa cemburu yang mungkin tadi yang diada-adakan tadi, padahal yang cuma ada di pikirannya aja gitu Kak. Nah ini dasarnya itu lebih ke internalnya ya, lebih ke dirinya sendiri penyebabnya. Betul. Tapi ada juga sebenarnya penyebabnya yang dari eksternalnya, dari luarnya gitu. Jadi kalau dari luarnya itu lebih ke pasangannya gimana perilakunya. Oh iya. Gitu. Kadang kan ada tuh pasangan yang perilakunya itu nggak menentu, nggak konsisten, terus kayak nggak bisa dipercaya. Itu juga jadi kayak dia orang yang susah ditebak gitu kan. Nah itu kadang itu juga bisa mempengaruhi itu ke rasa cemburu. Iya. Gitu Kak. Iya sih, aku setuju. Aku juga mungkin kalau kita menilik kembali kehidupan kita masing-masing, ya namanya cemburu itu kayak ya sudah biasa ya, sudah kita lihat misalnya sosial media nih ya, di media sosial apalagi aku rasa zaman sekarang tuh sosial media tuh jadi ajang pamer. Show up gitu ya. Ya, jadi ajang pamer. Mungkin dalam sisi keberhasilan, yang aku nggak menyalahkan orang untuk melakukan hal tersebut karena memang itu kan hak orang masing-masing. Ya mana ada orang yang nggak yang mau memberitahukan orang tentang kejelekannya, kegagalan, jarang. Iya pasti mau menampilkan yang terbaik dari sisinya gitu kan ya Kak. Ya, tapi tergantung kita juga sih menanggapi itu positif atau negatifnya gimana. Kadang ya kita melihat orang kayak gitu, ada juga yang menanggapinya dengan ya tadi cemburu, iri. Begini dia mah begitu. Di belakang timbullah omongan-omongan tidak mengenakan. Nah, dalam masalah percintaan. Ya tadi mungkin self esteemnya ya, salah satunya ya. Iya, itu kalau dari internalnya ya, dari dirinya. Ya itu bermasalah di situ, makanya dia gampang cemburu. Yang cemburuan langsung kayak ketampar nih. Iya. Iya. Ini aku pernah dapat kasus dari teman aku sendiri. Yang pacarnya itu adalah orang yang sangat cemburuan. Oh. Jadi kayak dia ini tipe-tipe orang yang mudah dekat sama orang lain, terus cewek cowok ditemanin semua gitu. Jadi ya kita tahu batasan wajar kalau kamu temanku dan dia adalah pacarku kayak gitu. Tapi
pacarnya malah merasa kamu tuh terlalu terlalu dekat dengan teman-teman cowokmu. Dan hal itulah yang membuat pertikaian terjadi di hubungan mereka, dan indah sekali hubungan itu ya jadinya. Iya. Karena rasa cemburu tersebut. Nah, iya sih, kadang cemburu itu juga ada dampak positifnya juga kadang-kadang, Kak. oh iya. Jadi memang sih selama ini kan dianggapnya negatif Iya, aja gitu betul. kan. Tapi ternyata dampaknya itu juga positif, tergantung kalau gimana kita ngelola emosinya itu gitu. Nah, kalau dampak positifnya itu biasanya ya kan kelihatan ya, kalau cemburu berarti artinya kan sayang, ya nggak sih? Iya. Iya kan, Gitu gitu. aja. Artinya kan dia menghargai hubungan itu gitu loh. Dia merasa kayak hubungan itu harus dipertahankan, dilindungi gitu. Terus dia juga peduli sama pasangannya. Betul. Bahkan nih, kalau ada orang dalam suatu hubungan dia nggak pernah cemburu, aku rasa itu malah masalah. Nah, iya, aku setuju. Iya kan? Aku setuju. Itu betul. Iya, gimana ya kalau rasanya kita gini ya, gimana ya kasusnya tuh kayak terlalu cemburu salah, tapi kalau kamu nggak cemburu juga aku bingung sama perasaan kamu tuh benar nggak sih sama aku. Iya benar. Intinya proporsinya harus pas gitu ya, sedang-sedang aja gitu. Cinta yang berlebihan itu nggak baik, tapi kalau sudah bucin gimana dong? Aduh, nanti kita bahas lagi lah itu, boleh Kak, tentang bucin. Boleh deh, next time kita ngomongin masalah bucin. Kalau dari Aulia sendiri, kan Aulia bilang cemburu itu wajar. Sewajarnya tuh ya kayak gimana? Sewajar-wajarnya cemburu itu. Iya, sewajar-wajarnya cemburu itu kalau menurut aku ya, yang enggak enggak merugikan gitu Kak. Yang jadi kan gimana ya, cemburu yang bisa dikelola dengan baik tadi intinya. Betul. Soalnya kalau dia nggak bisa mengelola dengan baik, misalkan nih dia cemburu, jatuhnya dia malah marah-marah gitu kan, dampaknya ke negatif, ke yang tadi tuh yang dia muncul ngomongnya kasar gitu kan, kayak kenapa sih kamu sama itu lalalala gitu kan, yang jadi berapi-api gitu ngomongnya. Nah itu tuh nggak bisa dikendalikan dengan baik kan, artinya dampaknya juga buruk gitu. Bisa jadi pasangannya merasa kok aku nggak dipercaya gitu, kok kayaknya dia ya melukai hati pasangannya gitulah karena dikata-katain kasar gitu. Nah itu, jadi kalau yang wajar itu kalau menurut aku yang dia bisa mengelolanya dengan baik, mengelola rasa cemburunya itu dengan baik gitu. Wajar sih, sebenarnya semua emosi itu wajar dirasain, emosi negatif gitu, nggak cuma cemburu ya, kayak marah, sedih, itu sebenarnya wajar, semuanya wajar. Selama ini kan kita kayak kayak terinikan bahwa emosi negatif itu nggak baik gitu kan. Padahal sebenarnya emosi negatif itu pun ada gunanya gitu loh. Iya kan? Jadi semua emosi yang ada itu pasti ada gunanya gitu. Entah untuk proses pendewasaan kita atau apapun itu kan. Jadi iya kan ada juga tuh sekarang istilah yang lagi ngetren, it's okay to be not okay. Nah, iya. Iya kan? Nah jadi sebenarnya emosi negatif itu nggak apa-apa dan wajar gitu, asal kita bisa mengelola emosi negatifnya itu dengan baik gitu. Betul. Nah kalau kita ngomongin masalah emosi negatif itu aku juga pernah dapat case ya, kasus di mana teman-teman cowok aku kayak malu dan malas untuk menangis karena satu sisi mereka menganggap bahwa mereka laki-laki, nggak wajar aja kalau menangis di depan perempuan kayak gitu. Kalau misalnya lagi curhat dan segala macam kan, tapi kan aku adalah bukan orang yang mau memberikan toxic positivity ya.
Kalau aku ngomong sama dia, sama teman-teman aku seperti itu, aku ngomong langsung aja, nggak apa-apa, it's okay kalau mau nangis, nangis aja. Keluarkan semua tangisanmu dan segala macam, jangan ditahan. Karena malah bahaya kalau tangisanmu ditahan, nanti kamu meledak loh, suatu saat. Betul banget. Betul banget. Dan aku pun merasa kalau laki-laki pun punya hak yang sama untuk menangis. Ya nggak sih? Iya, aku setuju. Ya seandainya semua orang tuh punya pemikiran kayak Kak Destri, pasti dunia ini akan damai. Iya, soalnya tuh gimana ya, sekarang tuh masih itu yang antara laki-laki sama perempuan, laki-laki tuh harus kuat gitu kan. Itu laki-laki cengeng gitu. Padahal kan ya semua manusia dikasih sama Tuhan ada air mata gitu kan. Lah terus gunanya air mata itu apa kalau nggak dikeluarin gitu kan. Terus ada nih fakta yang menarik nih ya. Gangguan jiwa itu rata-rata kebanyakan laki-laki Kak yang yang ininya mengalaminya. Iya, karena dia apa ya, punya semacam menyimpan ini loh, memendam perasaan dia. Ada batasan gitu ya, tentang dirinya. Jadi kalau laki-laki itu yaitu dia malas, nggak mau gitu kan untuk menangis. Jadi dia kayak menyangkal, denial gitu kan. Padahal tuh kalau ya benar kata kakak tadi, kalau dia pendam nanti suatu saat dia meledak, dan meledaknya itu yang berbahaya. Betul. Jadi itu benar sih, dan aku juga banyak melihat orang yang memendamkan segala sesuatu tuh jatuhnya nggak sehat untuk badan dia, ya nggak sih? Iya, untuk Kak. tubuh dia. Jadi jatuhnya dia kepikiran, terus sakit, terus nggak enak hati sama orang tersebut yang dia kayak punya sesuatu yang ingin dia keluarkan tapi dia nggak bisa gitu loh. Nah, terus kerasa nggak sih kalau kita ngelepasin emosi itu, kayak misalnya kita marah gitu kan, kayak lebih lega kan? Betul. Dan itu jarang dirasain gitu sama laki-laki yang dia nggak mau nangis gitu kan. Dia menolak perasaan dia, jadinya dia ya tetap dengan rasa yang tidak nyaman itu, dia nggak melepaskannya gitu kan. Betul. Nah, makanya tadi efeknya angka depresi gitu, itu banyak kasusnya di cowok gitu Kak. Kita lihat aja nih, seringkali kan kayak bunuh diri itu juga banyak cowok kan dibanding cewek gitu. Iya. Karena itu dia problemnya di situ. Sama ini juga sih kayak angka-angka, mohon maaf ya, gimana sih cara ngomongnya biar lebih halus gitu. Gimana? Angka-angka penyimpangan, you know? Oh iya, penyimpangan itu tuh memang lebih banyak cowok sih yang aku lihat. Dan mungkin itu gara-gara salah satu faktornya, penyebabnya nggak pede untuk bicara dengan lawan jenisnya tentang masalah apa yang dia hadapi. Lebih enak mungkin dengan teman sesama jenis segala macam gitu kan. Banyak aku yang suka berteman ini ya. Di lapangan ada Kak ya yang pernah Kakak lihat gitu. Ya betul. Karena kalau aku kan tipe-tipe orang yang berteman dengan siapa aja, terserahlah, yang penting asal jangan aneh-aneh dengan aku aja gitu. Bukan, seandainya semua orang di dunia ini kayak Kak Destri. Aku terbang boleh nggak? Boleh, asal ingat turun lagi Kak. Nanti bisa dari di atas sana. Aduh dong. Itu ngakak ya, emang luar biasa sekali. Seru banget kita ngomongin masalah emosi jiwa ini. Iya kan, emang itu topik yang menarik gitu buat dibahas. Betul. Gak hanya rasa cemburu yang menguras hati, tapi rasa-rasa lainnya, rasa yang dulu pernah ada mungkin ya. Atau rasa yang akan ada nanti ke depannya, atau bagaimana kita nggak tahu, itu pasti menguras hati sih. Benar nih, kemarin ketika aku bicara di podcast Ragu dengan Pasa ya, nah di episode 13 itu Pasa pernah bilang bahwa yang namanya bawa perasaan ini nih nggak sesimpel itu gitu loh. Dia akan menjadi suatu masalah buat kita ke depannya.
Jadi Ya. perasaan itu rumit gitu ya. Iya, Kompleks. seakan-akan kompleks gitu. Iya. Bab Setuju sih aku. itu. Setuju banget. Bahkan nih ya, aku jadi ingat di cemburu itu, kalau ditinjau dari psikologi, cemburu itu kompleks banget, Kak. Karena sebenarnya cemburu itu juga melibatkan emosi-emosi lain. Kayak tadi tuh, jadi kayak ada emosi takut, Marah ya. marah. Iya, takutnya itu kan kayak takut kehilangan, Betul. gitu kan. Marah karena merasa udah dinomorduakan, terus juga perasaan terluka karena komitmen hubungannya udah dinodai gitu. Jadi satu emosi aja tuh kompleks, bisa melibatkan emosi-emosi lain gitu. Itu sih. Setuju sih aku. Aku setuju juga. Ya namanya bawa perasaan di sini tuh bukan hanya ini ya, bukan hanya dalam konteks sama-sama suka atau sayang sama satu orang, tapi mungkin karena terbawa perasaan tadi nggak suka dengan orang, dengan omongannya mungkin kali ya. Tindakannya ke kita, jadi kita terbawa perasaan. Nah itu kan menimbulkan emosi-emosi negatif yang nanti mungkin ke depannya nggak tahu ya. Mungkin dia menyimpan dendam. Nah, siapa yang tahu isi Iya, hati betul. orang. Iya, kita bukan dukun gitu. Iya. Kalau aku bisa baca hati orang kali sekarang udah bahagia hidupku. Iya. Tapi kadang nggak seru juga sih, Kak, nggak ada tantangannya. Iya. Iya, aku setuju gitu. Hidup ini deh kalau nggak ada kegilaannya nggak seru. Iya, betul. Wah, luar biasa sekali ya. Aduh. Kalau Aulia sendiri pernah nggak sih menemukan banyak kasus tentang cemburu yang berlebihan gitu? Atau Aulia pribadi? Aduh. Kalau pribadi aku no comment ya. Oke. Yang berlebihan ya. Ada sih, Kak. Tapi paling banyaknya aku nemunya yang malah nggak berlebihan. Yang wajar menurut aku. Karena gini, dia biasanya nih kalau cemburu dalam hubungan itu kan kaitannya kadang ada dengan perselingkuhan gitu kan. Yeah. Dia cemburu karena mungkin ada kemungkinan selingkuh gitu. Nah itu aku pernah menemukan gitu seseorang yang aku juga baru kenal. Jadi dia cerita gitu kan sama aku kalau dia tuh punya hubungan dan dia merasa dia emang udah pernah diselingkuhin gitu sama pasangannya. Jadi dia susah untuk percaya lagi. Nah ini wajar menurut aku karena dia udah pernah sekali dilukai. Terus dia untuk percaya lagi sama pasangannya ini kesulitan. Betul. Selalu muncul rasa curiga dan ya tadi gelisah gitu kan, cemburu gitu. Nah itu yang aku temuin. Dan dia nanya gini, Kak, sama aku, Aulia gitu kan, emang cemburu orang yang selingkuh itu bisa tobat nggak sih? Iya. Gitu. Terus kan, terus aku mikir nih, aku resapin gitu kan, orang yang selingkuh itu bisa tobat atau enggak? Sebenarnya tergantung dari alasan dia selingkuh itu apa. Jadi misalkan misalkan dia bilang nih, dia selingkuh karena dia kurang perhatian dari si pasangannya. Udah kan dia udah bilang selingkuhnya karena itu. Oke, coba diperbaiki, pasangannya ini udah coba kasih perhatian lebih gitu kan. Nah, tapi kalau ternyata selama dia udah ngasih perhatian lebih kayak gitu, cowoknya malah selingkuh lagi. Nah, berarti alasan dia bukan itu lagi gitu. Alasan dia bukan itu sebenarnya, dia alasannya ya emang dia itu pelaku selingkuh gitu. Karena dia mau ya, memang bukan berarti itu yang apa-apa. udah nggak bisa menurut aku. Dia udah habisnya udah parah gitu. Kecuali kalau emang ya tadi dia bilang kan karena dia merasa kurang diperhatikan, terus ternyata waktu ceweknya udah ngasih perhatian lebih, setelah itu hubungan mereka aman-aman jaya aja gitu. Nah berarti emang dia tobat. Iya. Nah itu sih yang menarik yang pernah aku dengar ceritanya. Terus kalau yang berlebihan ya Kak ya, yang cemburu yang berlebihan itu biasanya yang ini sih, yang hubungannya toksik. Aku malah dapat ceritanya tuh dari yang dicemburuin. Oh. Iya, jadi bukan yang cemburu. Jadi dia dicemburuin terus nih sama pasangannya karena hubungan mereka tuh udah benar-benar toksik banget. Karena
Karena yang cewek yang ceweknya itu, jadi temanku ini cowok kan, yang ceweknya ini tuh kayak selalu curiga, terus overprotective gitu loh. Iya. Dia kayak, jadi dia kayak merasa memiliki banget cowoknya itu, sampai cowoknya nggak boleh bergaul sama temannya, teman ceweknya nggak boleh sama sekali. Terus dia itu menuntut cowoknya selalu sama dia, nggak boleh sama yang lain. Itu kan nggak sehat kan, jadinya kayak membatasi sosialnya cowoknya kan. Nah itu kalau yang cemburu berlebihannya yang pernah aku dengar kasusnya gitu, Kak. Kayaknya memang masalah perselingkuhan ini tuh banyak terjadi ya. Banyak banget aku temukan juga. Bahkan di yang udah nikah aja ada. Iya. Iya kan. Bahkan aku lihat kayak jadi hal yang lumrah gitu loh. Apalagi masalah pelakor, pebinong, dan segala macam yang timbul akibat perselingkuhan itu ya. Iya, lagi ngetren tuh pelakor. Ya, betul. Padahal itu mah gara-gara lakinya juga pengen, kan? Iya, benar. Jadi nggak bisa sih kita kalau ada perselingkuhan itu cuma menyalahkan satu pihak. Betul, betul sekali. Iya, kan kebanyakan biasanya tuh nyalahinnya cuma orang ketiganya, kayak kamu terlalu ganjen, kamu yang deketin dia gitu. Padahal ya dia deketin pasti karena ada pintu terbuka kan dari cowoknya gitu. Tapi kadang perempuan nih ya tadi balik lagi ke bucin itu loh, kalau sudah cinta tuh ya apapun yang terjadi akan dimaafkan. Iya Kak, ada sih yang beberapa yang kayak gitu. Aku banyak bertemu sih dengan aku pribadi pun kayak gitu, dengan teman-temanku juga. Dengan teman-temanku itu kayak sudah cinta, kayak jadi bodoh gitu loh, Dek. Bodoh gimana nih, Kak? Kayak semua kesalahan tuh tertutup dari mata kita tuh kayak selalu memaafkan dia gitu ya. Iya. Selalu memakluminya. Selalu memakluminya. Sulit memang sih. Kalau udah cinta itu pakai logika tuh kadang sulit. Iya, betul. Ya tadi masalah cinta tuh nggak bisa kita pikirkan dengan logika, dengan pikiran kita. Pakai hati, pakai rasa. Oh iya, asik. Asik. Luar biasa sekali. Terus aku mau nanya nih, apa sih studi yang bicara tentang bagaimana mengurangi atau mengantisipasi rasa cemburu itu hadir? Mengurangi atau mengantisipasi ya? Ya. Kalau untuk mengantisipasi, ini menurut aku ya Kak. Kalau mengantisipasi itu menurut aku, kita lihat dari tadi penyebabnya itu apa. Betul. Nah, dari penyebabnya itu kita belajar gitu untuk melakukan yang sebaliknya. Misalkan tadi kan penyebabnya itu karena dia nggak punya kepercayaan sama pasangannya, nggak ada trust gitu sama pasangan. Ya udah, lakukan sebaliknya. Coba untuk percaya sama pasangan. Terus misalkan tadi penyebabnya tentang self esteemnya yang kurang gitu. Coba untuk percaya diri. Bahwa biasanya kan kalau orang yang percaya diri, dia pasti kayak ngerasa ya udah sih, kalau memang misalkan nih dia punya pasangan cowok, terus cowoknya ini punya teman cewek lebih cantik dari dia gitu misalkan. Kalau dia udah pede sama dirinya sendiri, udah mencintai dirinya sendiri, itu ya secantik apapun cewek itu dia ya udah nggak bakal cemburu gitu. Karena dia udah percaya gitu, udah percaya sama dirinya sendiri, dan juga tadi ada trust sama pasangannya. Dia percaya kalau pasangannya itu nggak bakal mengkhianati. Itu kalau untuk mengantisipasi ya. Kalau untuk mengurangi, misalkan udah terjadi nih ya, dia udah cemburu. Iya. Mungkin metode yang bisa dipakai itu ini sih Kak, lebih ke manajemen emosinya. Jadi sebenarnya ini berlaku juga sih untuk semua emosi negatif. Jadi melakukan manajemen emosi. Nah ini mungkin kalau kita bahas menarik juga sih, bisa jadi 2 SKS kuliah tentang manajemen emosi. Jadi, oke, aku ringkas aja ya. Ini kalau manajemen emosi itu
pertama mengenali dulu emosinya. Jadi sadari nih kalau aku tuh cemburu. Kadang kan kebanyakan orang tuh dia cemburu, terus ditanya temennya, emang kamu cemburu sama ini gitu? Enggak lah, gitu kan. Kan sering kayak gitu ya, ada juga tuh yang kayak gitu, yang kayak, enggak lah aku nggak cemburu. Iya. Dia menyangkal. Mana sih, ngapain aku cemburu? Kayak gitu. Nah, jadi harus disadari dulu dan diakui emosinya kalau dia cemburu. Nah, setelah dia menyadari, coba untuk mengekspresikan emosinya itu. Kadang mengekspresikan emosi itu bisa kok, nggak harus dengan cara yang nggak baik. Mengekspresikan emosi negatif itu nggak harus misalkan dimarah, nggak harus kita teriak-teriak ngamuk-ngamuk. Bisa dengan cara yang baik. Jadi cara yang baiknya itu kita coba sampaikan perasaan kita, apa yang kita rasain gitu, dengan menggunakan kalimatnya itu pakai kata aku gitu, bukan kamu. Kalau pakai kamu tuh kan kayak menyalahkan. Kamu tuh ya, nah, coba diganti jadi aku. Jadi kayak aku sedih, kamu pergi sama dia. Sedih. Nah, gitu. Jadi kayak bukan menyalahkan. Jadi dia lebih mengungkapkan gitu kan, mengungkapkan perasaan dia, dan setelah mengungkapkan perasaan, ungkapkan juga harapannya. Jadi harapanmu sebenarnya apa supaya yang orang pasangan itu bisa mengerti gitu. Jadi setelah dia mengekspresikan tadi kan, aku tuh sedih kamu ini. Aku harapanku sih kamu bisa terbuka sama aku kalau kamu pergi sama dia, nggak apa-apa kok sebenarnya asal kamu ngomong gitu kan, gimana gitu kan. Nah gitu, jadi bisa dengan mengekspresikan emosi tadi. Setelah mengekspresikan emosi, mengelola juga emosinya. Jadi coba untuk relax, tenang, ambil nafas, tarik nafas, relaksasi sendiri kayak gitu kan. Karena biasanya kalau terlalu mendalami emosi negatif, jatuhnya ini ya, jatuhnya kayak nggak enak banget gitu kan. Jadi nggak tenang lah, jadi gimana gitu kan. Nah, coba untuk dikelola gitu. Nah, setelah dikelola, nanti baru yang terakhir coba ubah emosi negatifnya itu jadi emosi positif. Betul. Jadi dari dia tadi cemburu kan, emosi negatif, coba diubah dengan emosi yang lebih positif kayak gitu Kak. Itu untuk manajemen emosi sih, kalau mengurangi rasa cemburu ke pasangan. Iya, berarti kayaknya emang kita masing-masing pribadi ini harus tahu ya bagaimana memanage emosi kita. Ya tadi rasa amarah, sedih, kalau terlalu berlebihan juga kan nggak baik kan. Jatuhnya overthinking, ya nggak sih? Iya, betul banget. Dan itu menyiksa banget nggak sih? Betul. Apalagi kalau rasa cemburu, aku ketemunya gini deh, kalau rasa cemburu tidak diungkapkan dengan pasangan tuh kayak kita kepikiran terus nggak sih jatuhnya? Nah, iya betul. Iya, kadang orang kesulitan dia mengekspresikan tadi kan, di tahapan yang mengekspresikan tadi, entah itu karena dia gengsi atau apa gitu kan. Berarti memang suatu keharusan sih untuk kita biar bisa sehat gitu dalam mengendalikan emosi jiwa. Ya tadi memanagenya itu berani untuk mengekspresikan. Iya, sama disadari, diakui gitu, jangan disangkal. Nah, ya itu benar. Karena itu akarnya tuh. Karena kebanyakan kita ketika berbicara dengan orang lain, apalagi kalau misalnya emosinya sedang naik gitu ya, kita pasti kayak terbiasa untuk menyudutkan orang lain. Kamu tuh ya gini, kamu tuh harusnya sadar kayak gini gitu sebagainya. Dan itu malah jadi konflik baru kan, jadi pertengkaran kan. Betul. Nanti baku hantam. Iya. Baku hantam dong. Wow, luar biasa sekali ya perbincangan malam ini ya dengan Aulia ini. Wow. Seru banget ya. Jadi informasi aja untuk teman-teman, aku kenal Aulia ini ketika kemarin Duta Bahasa Kalimantan Tengah itu loh. Iya, betul banget. Luar biasa ya, aku bertemu dengan orang-orang yang sangat sekali. Iya, aku juga luar biasa ketemu Kak Destri. Waduh, jangan mau terbang loh.
Nggak apa-apa, asal ingat balik. Waduh. Kayaknya karena sudah panjang lebar kita bincang-bincang malam ini, aku mau dengar nih kata-kata penyemangat atau kata-kata mutiara dari Nur Aulia untuk teman-teman yang mendengarkan podcast Nona Destri. Apa nih? Kata-kata mutiara ya? Iya. Boleh nggak atau kalau berlian aja nggak usah mutiara? Oh, boleh kata-kata berlian. Permata juga boleh. Iya. Mungkin kalau closing dari aku ya Kak, lebih ke ngingetin teman-teman lagi aja kalau sebenarnya semua emosi itu adalah emosi yang wajar kita rasain, termasuk cemburu. Jadi jangan merasa bersalah kalau kita merasa cemburu gitu, dan merasa bersalah kalau kita merasa cemburu. Asal kita juga ingat gimana cara manage-nya tadi, cara kita mengelolanya supaya arahnya itu ke positif gitu, bukan ke yang negatif. Terus sebisa mungkin ya kalau dalam suatu hubungan untuk mencegah gitu ya, mencegah cemburu yang berlebihan, coba positif sama fokusnya itu sama hal-hal yang positif gitu. Jadi positif thinking aja gitu. Sama hal-hal yang diharapkan dalam hubungannya. Jangan fokus sama hal-hal yang negatif, karena kalau kita fokusnya ke yang negatif, ke curiga-curiga gitu kan, itu menyiksa diri kita sendiri gitu. Kalau kita merasa ada sesuatu yang janggal, coba konfirmasi gitu, jangan dipendam sendiri. Kan kita jadinya nggak tahu gitu kan, apakah kecurigaan kita itu berdasar atau enggak gitu. Betul. Kalau misalnya ya itu tadi, kalau dia udah ada overthinkingnya itu, konfirmasi gitu. Nah, iya betul. Konfirmasi, benar nggak sih yang dia overthinkingin itu? Nah, iya. Setuju sekali sama kamu. Wow, ini sudah berapa menit ya, luar biasa sekali ya. Kalau ngomong sama Aulia nggak bisa sebentar, harus panjang sebenarnya. Iya, harus 12 SKS kuliah ya. Aulia yang belajar kita singkatin ya, jadi satu video. Wah, luar biasa. Aduh. Next time nanti aku akan balik lagi dengan podcast yang terbaru ya. Aku akan ajak Aulia lagi. Kita akan bincang-bincang tentang masalah hati. Aulia setuju nggak? Boleh. Aja. Nanti kita akan bincang-bincang masalah hati lagi ya selanjutnya ya. Lama-lama jadi pakar ini. Pakar cinta. Pakar cinta. Gak apa-apa kan, jadi teman curhat orang lain. Iya, aku bisa dengar banyak cerita gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih ya, Aulia. Iya, sama-sama Kak Desti. Makasih banyak udah ngajakin diskusi bareng. Ya, aku juga luar biasa sekali mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Nur Aulia yang belajarnya berapa SKS dan kita singkat seperti ini. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Kak. Aku tidak tahu bisa membalas apa nih, mau membalas apa untuk kebaikan Nur Aulia yang sudah mau berbagi di Poni Nona Destri. Wow. Oke, panjang lebar semua teman-teman. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk mendengarkan Poni podcast Nona Destri episode sebelumnya, karena ada bintang tamu yang luar biasa juga. Dan jangan lupa juga untuk tunggu minggu depan aku akan balik dengan podcast yang luar biasa dan dengan dengan bintang tamu yang juga luar biasa kayak Nur Aulia nih ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih pendengar setia podcastnya Kak Destri.